semuanya. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami untuk pertemuan 17 ke 18 mengenai Quality dan Environmental Cost Management. Pada video ini kami akan menjelaskan tugas dari 14.5 yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Resnika, saya sendiri Fiona Angelina, Haris Yuki, Michelle, Jenny, Leni Julianti, Iren, Jocelyn, Henny, dan Fioni. Dan dosen pembimbing kami, Dr. Santiom P, SEMM, CMA CPA, BKP, Asian CPA. Kemudian untuk yang nomor 1 akan dijelaskan oleh Resnika. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai soal E14.5. Jadi di sini soal ini adalah mengenai materi quality causes, profit improvement and distribution across categories gain sharing. Jadi di sini Maxwell Company dia memiliki penjualan sebesar 30 juta dolar pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2010 penjualan tersebut meningkat menjadi 37.500.000. Dan di sini juga dijelaskan bahwa di tahun 2006 ada dilaksanakan sebuah program untuk meningkatkan kualitas pada awal tahun tersebut. Dan kemudian kualitas tersebut akan ditingkatkan berdasarkan program tersebut. Dan untuk quality causes pada tahun 2006 dan 2010 juga dipaparkan di bawah ini. Jadi ada internal failure causes 2.250.000, kemudian pada tahun 2010 sebesar 115.500. Kemudian external failure causes 3 juta di tahun 2006 dan 75.000 di tahun 2010. Appraisal causes 1.350 dan 281.250. Prevention causes 900.000 dan 468.750. Total quality cost untuk 2006 itu adalah 7.500.000 dan di tahun 2010 adalah 937.500. Untuk nomor 1, kita disuruh untuk mencari quality cost to sales ratio for each year. Jadi di sini sebelum itu sesuai dengan informasi soal, di sini adalah sales untuk tahun 2006 sebesar 30 juta dan sales untuk tahun 2010 sebesar 37.500.000. Untuk menghitung rasio perbandingan di antara quality cost dengan sales, jadi kita akan mengelompokkan cost tersebut berdasarkan causes-nya ini ada internal failure causes, external failure causes, appraisal causes, prevention causes, dan di sini ada totalnya 7.500.000 yang didapat dari 2.250.000 ditambah dengan 3 juta ditambah dengan 1.350.000 kemudian ditambah dengan 900.000. Itu adalah total quality cost untuk tahun 2006 dan untuk total quality cost pada tahun 2010 adalah 112.500 ditambah dengan 75.000 ditambah dengan 281.250 ditambah dengan 468.750 sehingga didapatkan totalnya 937.500. Sesuai dengan soal. Kemudian untuk percentage of sales ini 8% kita mencarinya itu dari 2.250.000 dibagi dengan 30 juta sesuai dengan tahunnya di 2006. Nah, untuk external failure causes itu juga didapat dari 3 juta dibagi dengan 30 juta sebesar 10%. Appraisal causes ini 1.350.000 dibagi dengan 30 juta 5%. Kemudian prevention cost 900.000 dibagi dengan 30 juta 3%, sehingga didapat percentage of sales-nya itu 25%. 25% itu yaitu 1:4 di antara quality cost banding sales. Untuk tahun 2010 ini, percentage of sales untuk internal failure causes ini didapat dari 112.500 dibagi dengan 37.500.000 sehingga dapatlah 0,3. Kemudian external failure cost 75.000 dibagi dengan 37.500.000, 0,2. Appraisal cost 1.350.000 dibagi dengan 37.500.000, 0,75. Dan prevention cost 468.750 dibagi dengan 37.500.000, dapatlah 1,25%. Sehingga total percentage of sales dari keseluruhan quality cost adalah 2,5%. Yaitu 1:40 di antara quality cost dengan sales. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Haris Yuki. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 2.
Soal nomor 2 ini kita disuruh menghitung relative distribution of cost berdasarkan kategori untuk tahun 2006. Dan apa yang Anda pikirkan tentang cara untuk mendistribusi cost ini, dan lebih baik kita menyajikan pie chart ataupun diagram. Dan apa pendapat kamu apabila mereka distribusikan cost-nya dengan cara zero defect state? Jadi di sini kita hitung dulu persentase dari quality cost-nya berdasarkan kategori untuk tahun 2006. Internal failure cost-nya itu persentasenya kita dapat dari internal failure cost dibagi dengan total quality cost yang di jawaban nomor 1 itu yaitu 7.500.000 dan mendapatkan hasilnya 30%. Untuk external failure cost-nya 3 juta dibagi 7.500.000 sehingga dapat 40%. Appraisal cost-nya 1.350.000 dibagi dengan 7.500.000 sehingga dapat 18%. Dan prevention cost-nya didapatkan dari 900.000 dibagi dengan 7.500.000 sehingga dapat 12%. Dan total dari quality cost-nya itu 100%. Kemudian kita sajikan dalam bentuk pie chart dan diagram. Di diagram ini dan pie chart ini kita dapat ketahui bahwa Maxwell Company ini quality cost-nya diisi lebih banyak oleh failure cost, baik internal maupun eksternal. Dan control cost-nya itu jauh lebih dikit daripada failure cost. Di sini kita dapat mengetahui bahwa company ini memiliki kualitas yang rendah dalam mengkontrol kontrol distribusinya. Di mana dapat dibuktikan dengan failure cost-nya 70% dan control cost-nya 30%. Dan apabila Maxwell Company menggunakan zero defect state, maka failure cost-nya akan jauh lebih sedikit dan control cost-nya akan lebih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona Angelina. Dan kemudian untuk yang nomor 3, kita diminta untuk calculate relative distribution of cost by category untuk tahun 2010. Dan bagaimana kita meng-view dari level dan distribution untuk quality cost pada 2010 ini. Dan kita juga diminta untuk pie chart serta diagram juga. Maka sama seperti yang 2006, internal failure cost-nya itu kita gunakan dengan internal failure cost pada tahun 2010, kita bagikan dengan total quality cost pada tahun 2010 tersebut. Dan sama juga untuk sisa dari cost. Kemudian kita mendapatkan total quality cost sebesar 100%, dan kita masukkan ke dalam pie chart serta diagram. Nah, dari kedua ini bisa kita simpulkan terdapat perubahan yang cukup besar dan peningkatan dari quality cost control untuk Maxwell Company ini yang dapat kita lihat dari kedua pie chart serta diagram ini. Secara menyeluruh, failure cost-nya itu hanya menurun sebesar 20%, yang didapatkan dari 12% ditambah dengan 8% dari 70%, yang kita dapatkan dari 40% ditambah dengan 30% di tahun 2006. Dan kedua ini menjelaskan bahwa hasil dari mengurangi quality cost sejak tahun 2006 ini lebih memfokuskan kepada prevention serta appraisal activities. Tetapi tentunya company ini tetap harus
melanjutkan proses untuk mengurangi failure cost-nya dari 20% yang tadi menjadi cuma 0. Kemudian untuk yang nomor 4 akan dijelaskan oleh Harisuki. Jadi yang nomor 4 soalnya adalah quality manager dari company ini dia mengindikasi bahwa external failure cost yang dicatat hanya cost yang dapat diukur. Dan dia bilang bahwa pada tahun 2010 external cost-nya jauh lebih tinggi daripada cost yang dicatat. Discuss the validity of his viewpoint. Jadi menurut kelompok kami, viewpoint dari manager ini mungkin bisa divalidkan karena ada external failure cost yang tidak dicatat, dan hal ini didukung oleh fakta bahwa harga yang dapat diukur itu muncul di catatan akuntansi, tidak seperti harga yang tidak dapat diukur, yang tidak dapat dilihat di semua record. Jadi company ini juga bisa mengeluarkan effort dalam mengeliminasi semua failure cost apapun yang reported atau unreported dengan cara menginvest lebih banyak di control activities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona Angelina. Kemudian untuk yang nomor 5, kita diminta perkirakan bahwa manajer dari Maxwell ini menerima bonus sebesar 10% dari quality cost yang telah disimpan pada setiap tahunnya. Apakah ide untuk gain sharing ini bagus atau tidak? Dan memikirkan resiko dari gain sharing ini. Ide dari gain sharing ini pada konteks ini dapat menghasilkan dua macam hasil yang berbeda. Bonus ini akan memotivasikan manajer untuk lebih bermotivasi dalam pekerjaannya dan dalam making effort to reduce the cost setiap tahunnya lagi dan meningkatkan the company performance. Tapi secara contrary, bonus ini akan menghasilkan unethical behavior as a shortcut by manager to maintain the achievement. Dapat memungkinkan untuk mereka akan menggunakan program cost reduction ini yang sangat menguntungkan untuk company ini hanya untuk keuntungan mereka. It is possible for them to apply a cost reduction program which seems to be profitable for the company in short term, but result in cost and liability unknowingly in later stage. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan thank you for watching.